Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kawan-kawan sekolah kader pengawas partisipatif? Saya berharap kawan-kawan dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif ini. Bersama saya Marini dari Panwaslu Provinsi Aceh, kita akan mempelajari tentang materi pengawasan partisipatif dengan subtopik metode partisipatif Bawaslu. Mengapa metode partisipatif Bawaslu ini penting? Dikarenakan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu tentu saja membutuhkan dukungan dari masyarakat luas. Harapannya penyelenggaraan pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta demokratis dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu Bawaslu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, baik itu kelompok pemilih atau pemantau pemilu, merupakan kunci utama untuk peningkatan partisipasi bersama masyarakat, antara lain dengan membentuk sekolah kader pengawas partisipatif seperti ini. Adapun regulasi yang dimandatkan tentang pengawasan partisipatif ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 448 ayat 3 menjelaskan dengan 4 hal terpenting, diantaranya tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Selain itu tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Ketiga, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Yang terakhir, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Adapun metode partisipatif Bawaslu merupakan sebuah cara atau prosedur yang digunakan oleh Bawaslu untuk mencapai tujuan yang telah dimandatkan secara efisien sesuai dengan teknik dan langkah tertentu. Metode partisipatif Bawaslu dalam pola pencegahan serta pola pengawasan dituangkan dalam 7 program pengawasan partisipatif pada proses pemilu. Pola pencegahan merupakan sebuah metode mitigasi dan salah satu kunci untuk mengurangi pelanggaran dan kecurangan dalam proses tahapan pemilu. Ada 4 pendekatan pencegahan yang dilakukan. Pertama, membangun kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran, Kepolisian, Kejaksaan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil yang mempunyai fokus terhadap isu pemilu dan demokrasi. Tentunya kita berharap dari kerjasama ini ada sebuah MOU yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pencegahan di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, melakukan sosialisasi tentang regulasi pemilu baik secara nasional maupun lokal, serta teknis pengawasan pemilu bagi masyarakat. Pendekatan yang ketiga, sinergisasi dengan media, baik media cetak, elektronik, maupun media dalam jaringan. Pendekatan keempat, merupakan pendekatan yang melibatkan masyarakat sipil pada 7 program pengawasan partisipatif melalui gerakan masyarakat sipil, yaitu partisipasi masyarakat diharapkan untuk proses pendekatan ini. Contohnya dengan membentuk SKPP ini sendiri. Adapun 7 pengawasan program partisipatif itu antara lain, pertama adalah Bawaslu. Ini merupakan aplikasi berbasis teknologi secara online di mana diharapkan masyarakat mampu memantau dan mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan serta pelanggaran selama tahapan proses pemilu berlangsung secara online. Yang kedua, pengelolaan media sosial, sosialisasi pengawasan pemilu dalam dunia maya serta melakukan transformasi pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat luas. Ketiga, forum warga. Mengapa forum warga ini penting bagi masyarakat? Dikarenakan melalui forum warga ini bisa
untuk meningkatkan hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi sebagai warga negara. Di mana melalui tatap muka ini, masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya serta kewajibannya menyadari bahwa pentingnya dalam melakukan partisipasi, keikutsertaan sebagai pengawas partisipatif di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Keempat, gerakan sejuta relawan. Ini merupakan gerakan moral dengan tujuan menjadi gerakan sosial masyarakat dalam mengawal pemilu yang berintegritas dan demokratis. Kelima, Saka Adiaksa merupakan satuan karya pramuka, merupakan wadah kegiatan pengawalan pemilu untuk pemilih pemula, di mana pengetahuan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota pramuka sangatlah penting. Ada 3 tujuan dari gerakan Saka Adiaksa dalam pemilu ini. Pertama, memperluas pengetahuan pengawasan pemilu kepada pemilih pemula. Yang kedua, mewujudkan calon aparatur pengawas pemilu. Ketiga, menciptakan aktor pengawas partisipatif. Keenam, kuliah kerja nyata tematik. Tematik pengawasan penyelenggaraan pemilu ini merupakan program pengabdian masyarakat, menjadi salah satu wadah terobosan bagi pihak perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa strata 1. Tujuannya untuk meningkatkan peran mahasiswa secara luas dalam mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Ketujuh, pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini merupakan sarana penyediaan informasi bagi masyarakat tentang pengawasan pemilu untuk membangun pengetahuan dan meningkatkan informasi publik terkait pengawasan pemilu yang ada. Pojok pengawasan ini tentunya bukan saja berada di kantor Bawaslu, tetapi juga berada di kantor Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota. Pola pengawasan. Mengapa pengawasan penting dilaksanakan? Karena untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan selama proses tahapan pelaksanaan pemilu berlangsung. Adapun cara pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas pemilu itu sendiri ada 2. Pertama, pengawasan langsung, yaitu peran aktif dari pengawas pemilu itu sendiri, di mana dalam mengawasi, pengawas pemilu berkewajiban untuk mengisi formulir laporan pengawasan baik secara online maupun secara offline sebagai informasi awal jika ada dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu. Yang kedua, pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan pasif yang dilaksanakan atau dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, masyarakat terlibat secara langsung melakukan pengawasan pada saat proses tahapan pemilu. Misalnya terlibat aktif sebagai pemantau, sebagai Saka Adiaksa, terlibat dalam forum warga, menjadi peserta dalam KKN tematik, partisipasi pada gerakan sejuta relawan, dan memantau serta mengawasi melalui media sosial. Selain itu, masyarakat juga bisa memberikan informasi adanya kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan pemilu itu berlangsung melalui aplikasi secara online yang disebut GoWaslu, ataupun dapat melaporkan secara langsung juga ke kantor Bawaslu terdekat. Berikut referensi bacaan yang dapat di-download untuk kawan-kawan sekolah kader pengawas partisipatif. Untuk itu, terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Saya Marini mengucapkan terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.